Yo, balik lagi bersama Mimin di Black Manhwa, tempatnya alur cerita seru, penuh twist, dijamin anti bosan. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita, Martial Evolution, Start by Awakening the King of Monsters, dan bagi yang mau traktir Mimin kopi, link ada di deskripsi, jadi gak usah kelamaan opening, langsung aja kita gas ke ceritanya. Cerita berlanjut di mana Yihe yang sedang berlatih di ruang ilusi, di mana Yihe sudah belasan hari bersama para zombie. Terlihat sekumpulan makhluk zombie yang menjijikkan, dan zombie-zombie ini memancarkan niat membunuh. Lalu sebuah suara terdengar melalui telepati, kalau Yihe tidak boleh menggunakan teknik atau kemampuan apapun, hanya boleh melawan zombie dengan pisau di tangan Yihe itu. Pada saat ini Yihe sedang mengalami latihan combat yang ekstrim, yang diatur oleh Master Gongke. Terlihat Yihe yang dikelilingi oleh zombie, dan mereka terus muncul secara tanpa henti dari genangan merah di bawahnya. Yihe yang mendengar telepati itu berkata, kalau bagaimana dirinya bisa melawan mereka dengan menggunakan pisau jelek ini. Namun Master Gongke menyarankan, kalau latihan menggunakan pisau ini, supaya Yihe terbiasa dengan sensasi pisau memotong kulit, dan membelah tulang. Dengan begitu, otot Yihe akan membentuk ikatan gerak refleks. Dengan begitu Yihe bisa secara naluriah menemukan garis tebasan, dan secepat mungkin memotong titik vital target. Mendengar itu mata Yihe menjadi tegas dan mulai serius, dan berkata kalau begitu dirinya akan memulainya. Kemudian dengan sangat cepat Yihe mulai menebas para zombie di depannya, terlihat seluruh badan Yihe bergerak seperti angin, dan pisau di tangannya bergerak dengan cepat. Dengan kecepatan itu para zombie terpotong tanpa tersisa. Gongke yang melihat itu pun terkejut dengan kemampuan Yihe, yang berhasil mengalahkan para zombie dengan sangat cepat. Dan berpikir, kalau berlatih teknik Earthfin miliknya di dalam ilusi, sebenarnya sangat berbahaya, bahkan murid biasa tidak memenuhi syarat untuk mempelajarinya. Kalau bukan karena kekuatan mental Yihe jauh melampaui orang normal, Yihe pasti sudah dikuasai Killing Intent, dan kehilangan kendali. Yihe memang pantas disebut sebagai harapan si Jingwen dan bahkan seluruh Wadu, dirinya benar-benar menantikan masa depanmu Yihe. Kemudian kembali ke asrama, di kamar Yihe, di mana Yihe yang sudah selesai berlatih di ruang ilusi. Terlihat Yihe yang bersantai dengan tenang di bak mandi. Lalu berkata kalau hari pertama sudah capek setengah mati, Universitas nomor 1 di Siam memang layak menyandang nama besarnya. Namun tiba-tiba HP Yihe berbunyi. Ketika Yihe melihatnya, itu telepon dari seorang tamu langka, Liu Qingzu. Berpindah di asrama kamar Liu Qingzu, di mana Liu Qingzu yang sedang tiduran. Lalu Yihe pun bertanya kenapa Liu Qingzu menghubungi dirinya. Liu Qingzu pun menjawab kalau ibunya mengirimkan beberapa barang yang Yihe minta, sekarang ada pada dirinya. Ibunya juga menyuruh dirinya untuk berterima kasih kepada Yihe, karena sudah membantu dirinya meraih peringkat 1 di kelompok ujian masuk. Mendengar itu Yihe menjawab dengan senang. Begitu ya, baiklah sebentar lagi dirinya akan datang ke kamar Liu Qingzu untuk mengambilnya. Liu Qingzu yang mendengar itu langsung terkejut dan wajahnya menjadi merah, lalu berkata kalau tidak perlu Yihe datang. Dirinya bisa mengirimkan kepada Yihe pakai drone. Mendengar itu Yihe setuju, dan bertanya apakah hari ini Liu Qingzu sudah mendapatkan pembimbing. Siapa pembimbing Liu Qingzu? Liu Qingzu pun menjawab kalau pembimbingnya adalah kepala Institut Bai, katanya dirinya sangat berbakat dan menerima dirinya sebagai muridnya. Yihe pun menanggapi kalau itu bagus sekali. Tapi kemudian, Liu Qingzu penasaran dan bertanya, kalau Yihe sendiri, siapa kepala institut yang Yihe pilih? Mendengar pertanyaan itu, Yihe tiba-tiba terdiam, dan berpikir kalau lebih baik jangan bilang kepada Liu Qingzu, kalau dirinya menolak 5 kepala institut, bisa-bisa nanti malam Liu Qingzu tidak bisa tidur. Namun Yihe tidak bisa memberitahu Liu Qingzu, dan hanya ngomong yang tak jelas sampai Liu Qingzu kesal dan menutup panggilannya. Setelah waktu berlalu dengan cepat, setengah tahun sudah berlalu, dan semester pertama tahun pertama hampir berakhir. Bagi para mahasiswa baru Huadu, semester ini penuh dengan kejadian yang menarik. Misalnya saat awal masuk sekolah, Ouyang Ze bekerja sama dengan siswa dari berbagai provinsi, membentuk organisasi Blood Society yang punya pengaruh besar di kalangan mahasiswa tahun pertama. Lalu seperti yang sudah kita duga, setelah para siswa baru Huadu kembali ke Huada, usai pelatihan musim panas, mereka bentrok dengan Dragon Blood Society.
Seiring konflik makin memanas, anggota Dragon Blood Society mulai duel dengan siswa lokal Huadu. Hasilnya tentu saja lebih banyak kalah daripada menangnya. Perkembangan organisasi pun mulai menurun. Saat ini di antara mahasiswa tahun pertama, yang paling terkenal adalah Xiang Jianhui. Atau lebih tepatnya, dia sangat populer bukan hanya di Huadu, tapi juga di seluruh negeri. Karena dia adalah peringkat pertama dalam ujian masuk nasional di Huadu. Dalam siaran langsung ujian masuk Huadu, kekuatannya membuat para penonton terkesima. Bahkan dikabarkan, Fu Hongsheng memujinya setinggi langit, menyebutnya calon martial king kelas nasional berikutnya. Lalu Yi He yang sempat jadi pusat perhatian di awal masuk. Sekarang sudah tak ada yang ingat lagi, karena Yi He telah menghilang dari pandangan publik selama lebih dari 3 bulan. Situasi berubah ke ruang bawah tanah Institut Pelatihan Huadu, di mana Yi He yang masih berlatih dengan masternya. Gongke pun berkata untuk Yi He cepat sedikit, bergerak lebih cepat lagi. Terlihat Yi He yang berbaring, sementara Master Gongke berdiri di atasnya dengan satu kaki, dan berkata kalau setiap injakan kakinya akan mengalirkan ki murni yang sudah dirinya latih ke dalam tubuh Yi He. Dalam ki itu, juga ada pemahaman dirinya terhadap manual pembunuhan bodi, yang akan memperkuat kultivasi Yi He yang baru saja menembus batas. Dan Yi He juga bisa merasakan kaki masternya yang indah, sungguh dirimu sedang untung bocah. Terlihat Yi He yang kesusahan menahan tubuh masternya sampai seluruh badannya merah, dan gemetar menahan tubuh masternya. Lalu berpikir untung apanya, master menyegel ki miliknya, rasanya seperti dirinya push up sambil memanggul gunung raksasa yang ada di atas tubuhnya. Dan juga ki master itu bikin gatal tak tertahankan. Gongke yang melihat itu hanya tersenyum, dan berkata kalau Yi He lemah sekali, baru segini udah gak kuat. Padahal belum melakukan sampai 100 kali. Yi He yang mendengar itu pun kesal dan berkata siapa yang master bilang lemah. Lihat dirinya akan menambah kecepatannya. Mendengar itu Gongke pun bertambah semangat, dan meminta Yi He untuk lebih cepat lagi. Terlihat Yi He dengan tekad, dan ambisinya terus menambah kecepatannya hingga mencapai hitungan ke 1000 kalinya. Lalu Gongke pun melompat dan sebuah ledakan energi pun terjadi. Kemudian terlihat Yi He yang berdiri dan kulit lama Yi He terkelupas. Yi He pun berkata kalau perasaan ini sangat nyaman, darah yang meledak, dan merobek otot lama yang sudah tua, lalu membentuk otot baru yang penuh dengan ki. Gongke yang melihat otot Yi He, langsung menutup matanya tapi jari-jarinya tetap terbuka, lalu berkata dasar bocah mesum. Yi He yang mendengar itu pun menjadi malu, dan berkata kalau mau tutup mata, jari-jarinya rapatkan sekalian, jangan mengintip seperti itu. Kemudian Yi He berjalan pergi dan berkata, kalau sudah waktunya dirinya keluar dari pelatihan. Gongke yang mendengar itu bertanya emang Yi He mau pergi. Yi He pun menjawab kalau itu tentu saja, dirinya sudah 3 bulan di sini bersama master, sekarang sudah waktunya dirinya keluar mencari udara segar. Gongke yang mendengar itu langsung menangis, dan bertanya apakah Yi He bakal kembali lagi. Yi He pun hanya tersenyum, lalu berkata kalau itu sudah pasti, master terlalu payah dalam main game, sebelum dirinya balik, latih dirimu lebih keras lagi. Namun Gongke berkata kalau siapa juga yang butuh Yi He menemani dirinya main game. Terlihat saat Yi He keluar dari laboratorium di mana Gongke terkunci, Yi He pun berdiri sambil berkata, kalau sudah 3 bulan dirinya tidak melihat cahaya matahari, memang bikin kangen juga, walaupun dirinya yang sekarang kurang suka sinar matahari. Yi He pun berjalan dengan perlahan dan berpikir kalau dirinya sudah lama tidak keluar, rasanya seperti bertahun-tahun. Tetapi kali ini dirinya keluar bukan untuk jalan-jalan. Ada urusan penting yang harus dirinya lakukan. Lalu tiba-tiba Yi He teringat, kalau di Huadu, nilai tiap semester mahasiswa punya komponen yang sangat penting, yaitu misi luar kampus. Dan isi misi biasanya berupa memburu petarung buronan, menyelidiki kondisi Secret Realm, membantu menghadapi seebuan binatang buas, menumpas organisasi ilegal, bahkan melawan kekuatan asing. Pertama dirinya pergi ke pusat kegiatan mahasiswa untuk ambil misi, dan sekalian ketemu sahabat sejati. Kemudian berpindah di pusat kegiatan mahasiswa di mana Yi He yang menyapa Chu Zhao karena sudah lama dirinya tidak berjumpa dengan Chu Zhao. Chu Zhao yang melihat Yi He hanya tersenyum dan berkata, kalau akhirnya Yi He memutuskan untuk keluar dari penyembunyiannya. Dan membuat dirinya menunggu begitu lama. Yi He pun menghampiri Chu Zhao, dan bertanya sudah sejauh mana kekuatan Chu Zhao naik.
Chu Zhao menjawab kalau dirinya sudah menembus level Wu Ze 2 bulan lalu. Dan berpikir kalau ini pertama kalinya dalam 3 bulan dirinya melihat Yi He. Sepertinya baik dari aura maupun fisiknya, tidak ada perubahan yang jelas, tapi justru nilai perubahan yang paling menakutkan. Sebetulnya, kekuatannya sudah meningkat sejauh apa? 3 hari lalu, dirinya diundang untuk menyaksikan pertarungan pribadi antara Xiang Jianhui, perwakilan mahasiswa baru Huadu, melawan Ouyang Ze, wakil ketua Long Suehui. Hasilnya sudah bisa ditebak. Ouyang Ze kalah hanya dalam 10 menit melawan Xiang Jianhui. Dari hasil itu, dirinya bisa merasakan Xiang Jianhui bahkan belum mengeluarkan seluruh kemampuannya. Apakah Yi He bisa melawan Xiang Jianhui? Tidak mungkin Xiang Jianhui sekarang pun bukan tandingan Yi He. Kemudian Liu Qingzu berlari menghampiri Yi He dan Chu Zhao, dan menyapanya. Lalu meminta maaf karena dirinya telat. Yi He pun hanya memandang Liu Qingzu dan bertanya, terus Qingzu ngapain? Qingzu pun kaget dan terdiam. Lalu Qingzu mengingat perkataan ibunya untuk mengingat kalau Qingzu dan Yi He sekarang itu adalah pasangan, jadi di sekolah pun harus menunjukkan hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang pasangan. Qingzu yang mengingat perkataan ibunya, membuat wajahnya merah, dan berpikir apa yang dikatakan ibunya tentang hal-hal yang dilakukan seorang pasangan, sekarang harus dirinya lakukan. Terlihat Qingzu yang semakin mendekat ke arah Yi He sambil memejamkan matanya. Yi He yang melihat itu bertanya, Qingzu mau ngapain? 3 bulan nggak ketemu dirinya, Qingzu nggak mau nyapa dulu. Qingzu yang mendengar itu langsung berbalik dan marah karena Yi He sangat nyebelin. Yi He yang melihat itu kebingungan melihat kelakuan Qingzu di depannya. Terlihat di pusat kegiatan mahasiswa di mana mereka bertiga sedang melihat layar di depannya. Kemudian Chu Zhao menjelaskan bahwa layar besar menampilkan semua informasi misi yang sedang populer, dan para siswa yang berhasil menyelesaikannya dengan baik. Lalu dirinya dan Qingzu sudah menyelesaikan 3 misi, itu sudah melebihi target. Kali ini dirinya cuma datang supaya bisa satu tim sama Yi He. Lalu Qingzu pun membuka iPad-nya, dan berkata untuk ketiga misi ini cocok banget buat kita sekarang. Misi pertama menangkap pembunuh berantai psikopat di kota Hang. Lokasi misi, Kota Hang. Misi kedua investigasi anomali serangan monster di Kota Lian. Lokasi misi, Kota Lian, kota yang jatuh akibat invasi Secret Realm. Misi ketiga adalah keanehan di Kabupaten Lin Sui. Lokasi misi, Kabupaten Lin Sui. Qingzu pun menjelaskan bahwa pembunuh berantai di Kota Hang, investigasi anomali monster di Kota Lian, dan keanehan di Kabupaten Lin Sui. Awalnya ketiga misi ini level 2, tapi yang di Lin Sui naik jadi level 3. Di Universitas Huadu, misi luar kampus dibagi menjadi 5 level, semakin tinggi levelnya, semakin sulit misinya. Mahasiswa tahun pertama biasanya hanya bisa ambil misi level 1. Satu-satunya misi level 2 yang pernah dirinya dan Chu Zhao ikuti, itu pun misi tim berisi 10 orang. Kalau cuma 3 orang mahasiswa tahun pertama, misi level 2 biasanya sulit disetujui. Namun Yi He berkata untuk jangan khawatir, karena dirinya punya kartu istimewa. Yi He juga mengingat perkataan masternya, kalau Yi He sekarang sudah bisa diandalkan dari mahasiswa tahun pertama dan kedua, tidak banyak yang bisa menandingi Yi He sekarang. Yang Yi He butuhkan sekarang adalah misi sulit buat mengasah kemampuannya. Dengan kartu ini, Yi He bisa ambil misi level berapapun di kampus. Tapi jangan asal ambil misi level 4 atau 5. Misi level itu terlalu berisiko, bahkan Wu Ze tingkat Xuan Wu pun bisa mati. Qingzu yang melihat itu terkejut dan bertanya, dari mana Yi He mendapatkan kartu istimewa seperti itu? Chu Zhao pun bertanya bagaimana menurut Yi He tentang misi ini. Karena Chu Zhao mengganti topiknya, Yi He pun sadar kalau keuntungan dan resiko selalu datang bersama. Misi pertama cuma murni pengejaran. Menurut dirinya, penyelesaiannya bakal sangat lama banget. Soalnya ini buronan yang bahkan tim kriminal gak bisa menangkapnya berbulan-bulan. Susahnya ada di pelacakan, bukan di pertarungan. Misi kedua adalah bantuan penyelidikan. Menurut dirinya kita gak akan banyak berkembang dari sini. Dengan adanya Daxia Longke, kita pasti cuma kebagian tugas-tugas ringan. Baik pertarungan maupun penyelidikan utama, bukan kita yang akan melakukannya. Misi ketiga, kita bertiga yang pegang kendali penuh. Memang gak ada pihak yang siap menutupi jika gagal, jadi resikonya besar, tapi semakin besar resikonya, semakin besar juga keuntungannya.
Kalau takut bahaya dan cuma mau berkembang di lingkungan aman, untuk apa jadi Wu Ze? Dirinya pilih misi ketiga. Mereka berdua pun setuju dengan Yi He, dan mengajaknya untuk berangkat hari ini. Lalu berpindah di pusat penerimaan misi, terlihat petugas yang memarahi Yi He dan teman-temannya, kalau ini namanya cari mati. Nggak lihat kalau sudah ada tim tingkat 2 yang gagal total di Lin Sui. Kalian cuma 3 mahasiswa tahun pertama, berani-beraninya ambil misi level 3. Terlalu percaya diri. Karena Yi He sudah capek mendengar petugas itu marah-marah langsung mengeluarkan kartu istimewa. Melihat Yi He mengeluarkan kartu menjadi semakin kesal, dan berkata kalau sekarang kamu sudah bisa berbohong. Biar dirinya telepon kepala bagian buat bongkar kebohonganmu. Lalu petugas itu pun menelpon kepala bagian, dan bertanya tentang kartu yang dibawa Yi He. Setelah selesai menghubungi kepala bagian, petugas itu pun langsung bersikap sopan, dan berkata semoga kalian semua beruntung. Yi He dan yang lainnya terkejut, karena petugas itu langsung berubah lebih sopan, dan berkata kalau dirinya lebih suka kamu yang sifatnya nggak tunduk begitu. Mereka pun keluar dari tempat pengambilan misi, dan Yi He pun berpamitan. Lalu meminta mereka untuk siap-siap dulu, karena dirinya mau mengambil sesuatu. Berpindah di pabrik pandai besi Fakultas Mekanik dan Peralatan Sihir, di mana Yi He yang berdiri di depan pintu dan sedang menunggu memverifikasi identitasnya. Setelah berhasil Yi He pun masuk ke dalam, lalu menyapa Pak Kepala Fakultas, lalu berkata kalau dirinya mau mengambil hadiah senjata juara pertama di lomba perebutan Liontin Xiao. Kepala Fakultas pun bertanya bukannya Yi He memilih jurus di Sawuji, malah memilih senjata. Memang Yi He memiliki pandangan yang bagus. Kalau saja senior Gongke tidak lebih dulu daripada dirinya. Lalu menunjukkan senjatanya, dan menyuruh Yi He untuk melihatnya, karena senjata ini khusus untuk Yi He. Meskipun nggak punya atribut apapun, tapi tingkat konduksi energi mencapai 95%, dan terbuat dari logam tingkat spesial Xing Yun Jin yang terkenal karena kekuatannya setara senjata kelas dewa. Pedang pemotong dewa ini panjangnya sekitar 1,2 meter, bilahnya lebar dan pipih. Warnanya kusam tapi punya bintik-bintik yang berkilau seperti bintang di langit. Karena bagian belakang bilah dipenuhi pola bergerigi rapat yang menambah berat dan daya hantam, membuat setiap tebasan punya kekuatan luar biasa. Gagangnya dibalut kulit hitam khusus anti-selip, dengan benang logam di dalamnya, memudahkan Wu Ze menyalurkan energi. Karena setiap tebasan disertai suara angin menderu dan kilauan cahaya, bikin orang merinding. Yi He juga menyadari kalau senjata ini bagus, beratnya pas, nggak terasa ringan, mantap di tangan. Padahal dibuat berdasarkan data tubuhnya 3 bulan lalu, tapi tetap cocok walau sekarang dirinya sudah naik ke level Wu Ze. Lalu berkata kalau memang pantas disebut pandai besi terbaik, luar biasa. Sambil Yi He melangkah pergi dari sana. Kepala fakultas itu pun berkata kalau itu jelas sekali. Bahkan kalau senior Gongke datang, urusan pandai besi, tetap harus memanggil dirinya Bapak Kepala Fakultas. Lalu meminta Yi He untuk jangan bilang ke senior Gongke soal ini. Kemudian berpindah di Kabupaten Lin Sui, di mana mereka bertiga yang baru sampai di Kabupaten Lin Sui. Chu Zhao pun berkata karena misi ini sifatnya rahasia, kali ini kita datang dengan identitas mahasiswa biasa yang sedang magang. Lalu Yi He pun berpikir untuk menggunakan sensor medan magnet kehidupan, karena takut ada penyerangan diam-diam. Setengah meter ini dirinya sudah berhasil menyamakan template di Mola sampai 71% cukup untuk mencakup seluruh kabupaten. Dirinya juga khawatir, kalau kedatangan kita akan membangunkan tikus-tikus yang bersembunyi di selokan. Kalau mereka sampai kabur, itu akan merepotkan. Soalnya membasmi tikus, bagian tersulitnya selalu menemukan mereka, bukan membunuhnya. Kemudian Chu Zhao mengajak mereka untuk pergi, karena kita bertiga harus melihat rumah yang sudah disiapkan Dida. Lalu ada seseorang Pak Tua yang menawarkan tumpangan, dan berkata mau kemana. Mau naik becak 3 roda. Yi He yang melihat itu hanya tersenyum lalu berkata kalau misinya dimulai. Tunjukkan kekuatanmu Chu Zhao, sudah sampai sejauh mana? Terlihat Pak Tua yang mengendarai motor roda 3, di mana Yi He dan yang lain menumpang di belakangnya. Lalu Pak Tua itu pun bertanya kepada Yi He bahwa dirinya lihat para anak muda ini sopan sekali, dari sekolah mana? Sedang liburan ke sini untuk berwisata. Yi He pun menjawab, kalau dirinya orang asli dari Kabupaten Lin Sui,
kali ini dirinya bawa dua teman bermain ke sini, sekarang dirinya kuliah di Yuncheng. Pak tua itu pun terkejut mendengar perkataan Yihe. Orang asli Kabupaten Linsui, siapa yang ada di keluargamu? Kenapa dirinya tidak pernah melihatnya? Namun Yihe berkata, kalau kakeknya bernama Yi Sourong, yang meninggal beberapa tahun yang lalu. Setelah itu dirinya pindah dari sini. Pak tua itu tiba-tiba memahami kalau Yihe ternyata anaknya keluarga Lao Yi. Lalu Yihe berpikir, kalau untung di pesawat dirinya sempat belajar sedikit dialog Kabupaten Linsui, dan identitas yang diberikan oleh Huada memang benar-benar ada. Pak tua itu pun tertawa senang, lalu berkata kalau itu bagus. Anak muda yang masih ingat Kabupaten Linsui, karena tidak lupa asal-usulnya, pasti hidupmu akan diberkati. Setelah beberapa lama, mereka pun berhenti di depan rumah tua Yi Sourong, yang merupakan markas untuk misinya. Sebelum Pak tua pergi, dia memberitahu Yihe kalau 2 hari lagi di Kabupaten Linsui akan ada acara malam terbesar, yang diadakan setiap 3 tahun sekali. Saat itu kamu wajib datang. Jika kamu tidak ingin pergi, dirinya akan datang dan membawamu sendiri. Yihe pun setuju, dan berterima kasih kepada Pak itu. Setelah itu mereka bertiga pun masuk ke dalam. Chu Zhao yang melihat keadaan rumah tersebut berkata, kalau rumah ini sudah belasan tahun nggak ditinggali, sudah terbengkalai. Rumput liar dan nyamuknya banyak sekali. Sepertinya kita punya pekerjaan bersih-bersih sekarang. Tetapi Yihe tanpa basa-basi langsung menghentakkan kakinya ke tanah, dan sebuah energi api nuklir menyebar menyebabkan rumput dan bunga di halaman menjadi terbakar. Chu Zhao yang melihat itu berkata kalau Yihe ini bukan bersih-bersih membantai abis meskipun mudah dan cepat. Kemudian King Zhu dan Yihe memasuki rumah tersebut, dan Chu Zhao yang masih di luar lalu meminta mereka untuk menyimpan dulu barang bawaannya. Karena dirinya mau pasang kamera kecil di sekeliling rumah, supaya mudah memantaunya. Liu Qingzu pun berkata, kalau dirinya mau memeriksa kondisi di dalam rumah. Lalu Qingzu memanggil Yihe dan memintanya untuk cepat melihat ini. Yihe pun bertanya kalau Qingzu menemukan apa. Namun terlihat Liu Qingzu yang begitu tegang karena di sini ada altar, dan nggak tahu ini memuja apa. Sebuah patung tanah liat yang ditutup dengan kain merah di atas kepalanya. Lalu Yihe berkata kalau patung tanah liat ini diletakkan di belakang. Qingzu yang belum paham bertanya tentang diletakkan di belakang. Maksudnya apa? Yihe pun menjelaskan bahwa altar ini terbuat dari kayu. Kalau dari awal sudah ada di rumah lama ini, pasti sudah lapuk. Walaupun altar ini penuh debu, tapi setelah dibersihkan, ternyata terlihat seperti baru lagi. Pada saat itu, Chu Zhao tiba-tiba masuk dengan ekspresi serius dan bersiap dengan senjatanya, jadi ini pasti ada orang lain yang meletakkannya di rumah lama ini. Menurut dirinya patung ini kelihatan tidak enak dilihat, lebih baik untuk menghancurkannya. Namun Liu Qingzu tidak mengizinkannya, dan memintanya untuk tunggu dulu. Chu Zhao jangan gegabah. Kalau ini adalah petunjuk penting, sebaiknya kita periksa lebih dulu. Tetapi Yihe bilang setuju sambil mengeluarkan aura biru di tangannya. Liu Qingzu yang melihat itu langsung berteriak marah kepada Yihe, setuju sama siapa? Dasar tukang bunuh. Liu Qingzu yang melihat itu hanya pasrah memegang kepalanya, lalu berkata minimal sebelum ditebas, lihat dulu wajah patung tanah liat itu sebelum Yihe menghancurkannya. Liu Qingzu pun mencoba membuka kain penutup tersebut, dan terlihat mata ungu yang menyala. Yihe yang melihat itu langsung sadar, lalu menarik tangan Liu Qingzu, dan berkata kalau ada yang aneh. Benar saja ini benda kotor, lalu menyuruh Chu Zhao untuk menebasnya. Chu Zhao pun bersiap melepaskan tebasannya. Kemudian sebuah tebasan dari Chu Zai dilepaskan ke arah patung tersebut. Setelah tebasan itu mengenai patung tanah liat di depannya. Mereka bertiga pun terkejut, karena patung itu mengeluarkan cairan hitam yang terus mengalir keluar. Tiba-tiba Yihe tersadar dan memintanya untuk jangan lari. Lalu Yihe mengeluarkan Zawarudo dan memerintahkannya untuk menangkap cairan hitam itu. Setelah Zawarudo menangkapnya, terlihat cairan hitam itu memiliki banyak mulut. Lalu Yihe meminta Chu Zhao untuk menyegelnya, dan setelah itu Chu Zhao membekukan makhluk itu hingga menjadi es. Liu Qingzu yang melihat itu menjadi ketakutan, ini makhluk apaan? Yihe yang menyadari, kalau Liu Qingzu terpengaruh oleh aura jahat langsung memanggilnya, dan meletakkan tangannya di bahu Qingzu dengan aura birunya. Lalu bertanya apakah Qingzu tidak apa-apa.
Dan berpikir kalau Qingzu terinfeksi energi mental dari benda itu, harus diberi pasokan energi murni Wuqi. Liu Qingzu pun berkata, kalau dirinya tidak apa-apa. Dan berpikir kalau tiba-tiba rasa takut tadi hilang, malahan tubuhnya menjadi hangat. Terlihat makhluk itu yang sudah membeku. Dan Yihe tersenyum, karena dirinya sudah tahu penyebab keanehan di Kabupaten Linsui, pasti ada hubungannya dengan patung tanah liat ini. Penyelidikan kita sudah maju satu langkah penting. Kalian jaga dulu benda ini, jangan sampai terjadi perubahan aneh. Dirinya mau mengurus sesuatu, dan berpikir kalau di tubuh si kakek tukang becak itu, dirinya sudah pasang tanda radiasi nuklir. Kalau dihitung-hitung, sekarang waktunya untuk menangkapnya. Paman, nggak usah susah-susah nyari dirinya sendiri yang datang. Kemudian berpindah di Kabupaten Linsui, di kuil Buddha Jinsan. Terlihat Pak Tua yang mengendarai becak yang sedang memasuki kuil Buddha. Lalu seseorang menyambutnya. Sifu, kepala biara sudah menunggu Anda di dalam. Pak Tua itu pun setuju. Mereka pun berjalan di dalam labirin, dan mereka pun sampai di depan pintu kuil. Buddha itu pun memanggil kepala biara, ini Liu Genseng yang sudah mencapai standar pemberkatan sudah dirinya bawa, dia juga bilang ada sesuatu yang ingin dilaporkan. Cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.